Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di kesempatan pagi yang insya Allah penuh keberkahan untuk kita semuanya. Kita akan pelajari bersama tafsir dari surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-43 yang masih bertema tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah kepada Nabi Israel. Di ayat 43 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka di antara perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Bani Israel dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya, Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk menegakkan sholat. Dan kita ketahui bersama bahwasanya sholat di zaman Nabi Musa alaihissalam berapa kali? 50 waktu. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Anas ketika menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, bahwasanya kewajiban sholat Allah perintahkan di malam Isra Mi'raj dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang perintah sholat merupakan perintah juga yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dan Allah menggunakan lafaz aqimu. Allah tidak mengatakan i'malu, kerjakanlah sholat. Namun Allah menggunakan lafaz wa aqimu. Hal ini menegaskan bahwasanya al-qiyam, berdiri dalam sholat, sunnah, wajib atau rukun? Berdiri dalam sholat, sunnah, wajib atau rukun? Kelihatan sekarang. Harus kita ambil materi fikih sholat. Berdiri dalam sholat hukumnya rukun. Ada sunnah, ada wajib, ada rukun. Rukun tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan, mengulangi lagi. Kalau wajib tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Namun jika ketinggalan bisa ditutup dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sunnah. Ada sunnah qauliyah, ucapan, ada sunnah fi'liyah, sunnah gerakan. Di dalam sholat itu ada sunnah ucapan,
ada sunnah fi'liyah. Di antara sunnah qauliyah bacaan iftitah, Allahumma ba'id baini. Kemudian ta'awud, ini adalah sunnah qauliyah. Seandainya ada yang salat tidak membaca iftitah atau istiftah, sah atau tidak? Sah. Namun kurang afdal, kurang sempurna. Maka berdiri hukumnya adalah rukun. Jika ada orang yang mampu berdiri dalam sholat, kemudian dia tidak berdiri, sah atau tidak? Ada orang yang dia mampu berdiri, mampu, kemudian dia sholatnya tidak mau berdiri, sah tidak? Tidak sah, karena rukun. Di antara rukun yang lain sujud. Ada berapa kali sujud dalam satu rakaat? 2. Sujud yang pertama dilakukan, sujud yang kedua lupa langsung berdiri. Rakaatnya sah atau tidak? Sujud rukun atau wajib? Sujud rukun. Ada berapa sujud dalam satu rakaat? 2. Sujud pertama sujud, kemudian langsung berdiri, maka dia harus kembali ke posisi sujud. Jika dia meninggalkannya, maka rakaat yang pertama batal, harus diganti dengan rakaat yang baru, yang kedua. Karena sujud termasuk rukun. Berbeda dengan yang wajib. Di antara perkara yang wajib ada tahiyat pertama. Ketika lupa tahiyatnya, kemudian sudah naik dan tegak, maka sudah, lanjutkan saja. Sah atau tidak? Sah. Hanya saja ditutup dengan sujud sahwi. Itulah perbedaan antara sunnah, wajib, dan rukun. Maka Allah menegaskan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Hal ini menegaskan berdiri dalam sholat hukumnya rukun, masuk dalam perkara rukun sholat, kecuali bagi yang tidak mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dengan, jika tidak mampu berbaring, maka dengan masuk syarat aja wae. Gak bisa duduk dengan berbaring, gak bisa berbaring dengan harus isyarat, tidak bisa dengan isyarat juga. Wajib sholat atau tidak? Wajib, dibantu bersama-sama. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban jika sudah dilakukan sebagian orang dan cukup, maka yang lainnya sudah gugur. Itulah sholat jenazah. Berapa kali takbir? 4. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua sholawat 6, yang ketiga doa ke siapa? Mayit. Keempat doa untuk siapa? Diri sendiri.
Allahumma la tahrimna ajra. Apa bu? Hah? Mayitnya laki-laki. Oh, perempuan. Yang wafat banyak. Laki-laki. Suaranya tes. Masih hidup? Masih. Mic-nya maksudnya bu. Baik. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Kenapa menggunakan lafaz dirikanlah? Karena terdiri dari sholat, hukumnya rukun. Maka sholat bukan hanya perintah pada umat ini, namun juga perintah sholat Allah perintahkan kepada Bani Israel. Yang kedua, perintah Allah kepada Bani Israel, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Kewajiban zakat Allah wajibkan kepada umat Islam di tahun kedua Hijriah. Namun kewajiban zakat sudah ada di zamannya Nabi Musa Bani Israel. Maka Allah perintahkan juga kepada Bani Israel dengan menunaikan zakat. Tinggal dikaji bab zakat, apa saja yang dizakati. Ada zakat harta, ada zakat hasil pertanian, ada zakat hasil peternakan, ada zakat hasil barang temuan, dan seterusnya. Baik, kenapa sering dikaitkan antara sholat dan zakat? Kan sering kita baca Quran ayat wa aqimus sholat langsung wa'atuz zakat. Yang pertama di antara faedahnya bahwasanya sholat dan zakat merupakan rukun iman atau Islam. Sholat dan zakat rukun iman atau Islam? Begitu jawabnya, tegas gitu loh. Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Semoga Allah mampukan semuanya. Amin, kecoba. Di antara faedahnya, kenapa sholat sering dikaitkan dengan, disandingkan dengan zakat? Allah ingin mengajarkan kepada kita seorang muslim, seorang mukmin senantiasa menjaga hablum minallah, hablum minan nas. Salat lebih pada haknya siapa? Hablum minallah. Menunaikan zakat kemaslahatannya untuk siapa? Manusia. Allah tidak butuh dikasih makan dan minum. Allahul Ghani. Allah itu maha kaya, tidak butuh yang lain. Kalau kita, ya kita ini fakir. Kalau nggak makan ya lapar. Kalau nggak minum ya haus. Kalau nggak tidur ya ngantuk. Jadi yang ngantuk itu malamnya nggak tidur. Ayat setelahnya warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk termasuk bagian salat?
Ya. Kenapa disebutkan secara spesifik? Karena rukuk termasuk bagian dari rukun. Jika ada yang sholat dari qiyam, berdiri, kemudian langsung sujud, sah tidak sholatnya? Tidak, karena rukuk adalah rukun. Dan disebutkan rukuk menunjukkan hal ini adalah perkara yang penting. Sholat itu ada rukunya. Kalau nggak ada sholat, nggak ada rukunya, tidak sholat namanya. Ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, menunjukkan sholatnya sendiri atau bersama-sama. Hal ini menegaskan sholat berjamaah bagi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan di rumah lebih afdalnya. Namun jika mau ikut berjamaah, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Baik. Perintah berikutnya, teguran berikutnya. Atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian akan memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca kitab, yaitu Taurat. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berakal, berpikir? Di antara teguran Allah kepada Bani Israel, apa itu? Jangan sampai hanya punya semangat memerintahkan orang lain berbuat baik, namun dirinya sendiri tidak mengerjakan. Kenapa? Akhirnya lemah. Orang yang disuruh itu akan lebih kuat dalam mengerjakan perintah kapan? Jika yang memerintahkan memulai terlebih dahulu. Disinilah pentingnya sebuah uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka perintah yang baik adalah perintah yang diberi contoh. Jadi kalau kita ingin memerintahkan dengan perintah yang baik, pernah nggak kita memerintah? Pernah nggak kita memerintah? Pernah. Pernah nggak suami memerintah? Pernah. Anaknya sedang nonton TV, kemudian azan berkumandang, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ada matiin TV-nya, pergi ke masjid. Anaknya pergi ke masjid, bapaknya nonton TV. Ada nggak? Ada. Ya mungkin ada saja, mungkin ada saja. Maka ini adalah perintah, meskipun tetap dia harus memerintahkan. Meskipun seseorang itu tidak menjalankan, tapi apa? Dia punya kewajiban untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Namun perintah yang baik, seseorang ketika memerintah, perintah hendaknya dia memberikan contoh. Sehingga pesannya, perintah yang baik adalah perintah yang diiringi dengan contoh. Maka di antara perkara yang ditinggalkan oleh Bani Israel, mereka memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, namun melupakan dirinya sendiri. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berakal? Ayat setelahnya,
dalam memerintahkan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mudah atau berat? Berat. Memerintahkan orang itu berat. Maka biar menjadi perintah yang baik, maka harus memberikan contoh. Dan ketika seseorang sedang menjalankan tugas yang berat, maka perlu penguatan diri. Maka ayat setelahnya Allah menegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat benar-benar berat. Berat salat itu. Namun ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Di antara faedahnya wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada siapa? Allah. Jadi setiap kita mohon pertolongan kepada Allah. Kenapa gak disebutkan Allah di sini? Sudah mafhum. Orang mukmin, orang muslim, jika dia mohon pertolongan, maka dia mohon pertolongan kepada Allah. Mana dalilnya? Surat Al-Fatihah ayat yang keberapa? Dihitung dulu. Ayat berapa bu? Ayat 4 apa 5? Coba. Ayat 4 apa 5? Tadi bilangnya 4, sekarang bilangnya 5. Baik, surat Al-Fatihah ayat pertama bunyinya madhab Syafi'i. Ini apa? Madhab Syafi'i. Hafaz An-Nasim. Bahwasanya bismillah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Jika dimulai dari bismillah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat berapa? 5. Jika dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat ke 4. Jadi jawabannya 4 sampai 5? Enggak, 4 atau 5. Maka Allah menegaskan di ayat 5, Hafaz An-Nasim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Apa bu? Kesimpulannya, hanya kepadamu lah kami menyembah. Pokoknya semua ibadah untukmu ya Allah. Apa? Ikhlas, tauhid. Kapan orang bisa ikhlas? Jika dia mentauhidkan Allah. Jadi ikhlas ada buah daripada tauhid. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Yang pertama-tama, yang utama dan yang pertama, bahwasanya tempat meminta, memohon adalah Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa pun pesannya? Kalau tadi kan na'budu ikhlas, nasta'in tiap hari dibaca lagi. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Apa itu? Tawakal. Apa itu tawakal? Menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Meniadakan daya dan kekuatan hanya kepada Allah. Itulah makna lafaz la haula illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billah,
kecuali dengan pertolongan Allah. Maka nasta'in itu kesempurnaan dalam tawakal. Sempurnanya tawakal kapan? Ketika kita meniadakan daya dan kekuatan hanya dengan Allah. La haula. Kita terkadang dan seringnya minta pertolongan kepada Allah dalam hal sulit. Dalam perkara yang sulit yang kita nggak bisa baru minta sama Allah. Kalau dalam hal yang mudah, kita belajar datang ke sini minta pertolongan sama Allah langsung datang. Benar nih? Mantap. Berarti mantap. Ketika masak garamnya habis, minta sama siapa? Bukan? Kalau dalam perkara mudah nggak ingat sama Allah. Kalau uangnya habis minta siapa? Kalau suaminya belum ada, kan kalau minta garam nggak melibatkan Allah, minta uang nggak melibatkan Allah. Tapi kalau perkara yang sulit, yang berat, baru ingat Allah. Padahal kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya mau mudah mau sulit minta sama siapa? Allah. Bukan berarti ketika kehabisan garam di dapur, ya Allah beri saya garam, kemudian tidak keluar rumah. Enggak. Minta sama Allah, habis berdoa minta sama Allah, keluar ke tetangga. Itu tawakal. Itulah tawakal. Apa itu tawakal? Menggantungkan harapan permintaan hanya kepada Allah dan menjalankan ikhtiar. Jadi habis ini kalau masak garamnya habis, aduh, baru cari warung. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang mengandung makna tawakal yang sempurna. Dan saya yakin doa ini sudah sering dibaca oleh kita semuanya. Doa pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu, wahai Zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri sendiri mengurusi yang lain. Dan dua nama ini, dua nama yang jika diminta kepada Allah akan diberikan. Dan dua nama ini menjadi rahasia kenapa ayat kursi begitu istimewa. Ayat Al-Quran yang paling istimewa dalam hadis riwayat Muslim, ayat apa? Ayat kursi. Ayat Quran yang paling istimewa itu ayat kursi. Setan gak akan berani mendekat. Kenapa? Karena dibuka dengan Allahu la ilaha illa Hayyu al-Qayyum. Karena semua nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang mulia pasti sumbernya Al-Hayy. Sumber pertama Allah, sumber yang kedua Hayy. Tidaklah Allah Al-Basir, maha melihat, melainkan yang melihat hidup. Tidaklah Allah As-Sami' yang maha mendengar, melainkan yang bisa mendengar hanya yang Al-Alim, yang mengetahui,
tidaklah orang yang tahu siapa, melainkan yang hidup. Al-Hayyu, semua nama-nama Allah yang indah itu masuk ke dalam Al-Hayy. Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Terus itu Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, aslih, perbaiki, sya'ni, semua urusanku, sya'ni, urusanku, kullah, semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, tarfata'in, sekejap mata. Wala takilni, dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Berarti kalau pas mau masak garamnya habis, minta sama siapa? Tetangga. Allah kemudian tetangga atau ke dapur warung masih. Kita itu seringnya tawakal kepada Allah ketika perkara yang sulit, yang berat, yang mudah. Terkadang kita lupa. Padahal ketika kita mendapatkan kemudian sejatinya siapa yang mudahkan? Allah. Melahirkan itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Melahirkan sudah apa mudah? Bayangkan Bu, saya gak bisa bayangin pokoknya dah. Entar dulu, saya kasih dalilnya nih Bu. Wa ammas sabila yassara. Apa itu? Soal apa itu? Wa ammas sabila yassara. Dan jalannya Allah mudahkan. Di antara tafsirannya yaitu keluarnya manusia dari perut ibunya. Siapa yang memudahkan? Surat An-Nisa ayat 20. Summas sabila yassara. Kemudian jalannya dimudahkan. Salah satu tafsirannya adalah apa? Keluarnya bayi dari perut ibunya. Ada gak yang keluarnya susah? Ada, sampai sesar. Maka yang memudahkan yang mudah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang baginya mudah, bagi yang lain susah. Bagi seseorang menghafal bumbu-bumbu dapur susah atau sulit? Menghafal bumbu-bumbu dapur sulit bagi bapak-bapak. Tapi bagi ibu mudah. Siapa yang mudahkan? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah melainkan jika kemudahan itu Engkau mudahkan. Bahasa simpelnya gitu. Sehingga dalam segala urusan yang kecil maupun yang besar, yang mudah maupun yang sulit, senantiasa memohon kepada Allah.
Allah menegaskan wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada siapa? Apa makna minta pertolongan kepada Allah? Itulah makna tawakal. Tawakal yang sempurna ketika dalam segala halnya meminta kepada Allah. Kemudian Allah tunjukkan wasilahnya, sarananya. Kalau minta sama Allah itu ada sarananya. Apa sarananya? Bisabri wassalah, dengan sebab perantara sabar dan sholat. Bu, menjalani hidup perlu sabar kan? Kenapa? Karena hidup itu ujian. Sudah sadar belum kita ini? Hidup itu ujian atau ujian? Ujian. Hidup di dunia itu ujian. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian di dunia ini. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit, minal khauf, rasa khawatir. Ada gak di antara kita yang tidak pernah khawatir? Ada gak di antara kita yang gak pernah khawatir di dunia ini? Gak ada, semua khawatir. Saya aja datang ke sini khawatir. Datang terlambat tanya besar. Dekat saya mau. Kalau terlambat nanti kan dijatuh nanti. Semua punya khawatir. Belum menikah khawatir enggak? Sudah menikah? Punya anak? Punya cucu? Oh, kapan enggak khawatirnya? Ketika di surga, la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itu di surga. Tidak ada khawatir, gak ada bersedih hati ketika di surga. Selama di dunia silih berganti. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh benar-benar pasti kalian akan melewati kehidupan setingkat demi setingkat. Kata Ibnu Abbas, halan ba'da hal, keadaannya silih berganti. Hari ini tertawa, besok hari ini dalam keadaan lapang, besok hari ini sehat, besoknya. Itu keadaan yang akan kita alami sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita memahami kehidupan itu banyak ujiannya, maka untuk menjadi orang yang kuat harus sabar. Apa itu sabar? Menahan diri. Menahan diri untuk siapa? Untuk Allah. Sabarnya untuk siapa? Sabar ibadah atau tidak? Ibadah. Ketika bersabar karena siapa? Karena Allah. Baru yang lain-lain boleh, tapi karena Allah. Maka Allah perintahkan wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, wassalah, dan salat. Berbicara mengenai sabar, di antara pemberian Allah yang paling baik, yang paling luas adalah sabar. Jadi
Pemberian Allah kan banyak. Maka di antara pemberian Allah yang paling baik dan paling luas apa? Sabar. Itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri." Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada sabar. Pernahkah kita minta sabar? Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar. Pernahkah kita minta diberikan kesabaran? Pernah. Kapan? Pas dapat musibah. Sabar, sabar ya Allah. Habis itu meja ditendang. Wah. Di antara doa-doa sabar, mah. Gimana artinya? Rabbana afriq alaina sabra. Rabbana wahai Rabb kami afriq. Tahu afriq? Kalau afriq itu ada subba, ada afriq dalam bahasa. Subba itu menuangkan kecil. Kalau afriq itu kayak satu ember ketika menuangkan digebyur. Jadi kalau punya bak penuh dengan air, ketika ditumpahkan sekaligus semuanya namanya afriq. Itu apa bahasa kita? Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah berikan kami, tumpahkan nama. Susah bahasa Indonesia. Tumpahkan yang buahnya pokoknya apa? Sobron, kesabaran. Jadi tidak memakai subah. Ada yang dikit-dikit subah, tapi Allah tidak menggunakan lafaz subah atau akti, tapi afriq. Ya Allah curahkan dengan curahan yang banyak. Sobron, kesabaran. Wasabbit aqdama, kuatkan kaki-kaki kami. Maka yang pertama adalah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Memang kunci segala sesuatu sabar. Kalau nggak sabaran, celaka. Dalam segala hal butuh sabar. Punya uang banyak, sabar nggak? Punya uang banyak, butuh sabar tidak? Sabarnya di mana? Tidak membelanjakan hartanya dalam hal yang tidak baik. Mungkin kamu punya uang banyak, ada apa? Tiket konser. Artisnya opa-opa. Oh, ini ibu yang muda-muda saja. Kalau yang sudah tua-tua bukan opa-opa. Ujian enggak? Ujian. Tahu tiketnya berapa harganya? 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Hah? Oh, Ustaz tahu. Ustaz harus tahu ini. Ustaz milenial. Enggak, ada sebuah ungkapan, araftu syarra laisa lisyarri wa innama litawaqqihi. Aku tahu keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjaga diri. Perlu nggak kita tahu itu khamar? Perlu, biar nanti ketika diajak ke hotel,
dikasih minuman, tahu ini khamar, ini air putih. Itulah perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Araftu syarr laisa lisyarri wa innama litawaqi. Aku tahu keburukan bukan untuk berbuat keburukan, namun untuk menjaga diri. Kenapa polisi harus belajar gimana caranya maling? Biar dia tahu cara maling. Biar dia apa? Tidak kemalingan. Sabar. Punya uang banyak juga harus sabar. Jika yang punya uang banyak perlu sabar, yang nggak punya uang sabar juga. Sabar juga. Sabar. Punya paras yang cakep, cantik, putih, sabar gak? Sabar. Kalau gak sabar, itu ada godaan. Kamu punya wajah yang Masya Allah, rambut yang Masya Allah, kenapa kamu tutupi dengan hijab? Itu kan ujian. Cobalah tebar pesona seperti yang lainnya, bak bagaikan artis. Sabar tidak? Sabar. Yang qadarullah tidak terlalu cakep dan cantik, butuh sabar gak? Itu kehidupan. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian sebagian yang lain. Masing-masing itu saling menguji. Orang kaya ujiannya siapa? Orang miskin. Orang yang cakep ujiannya kepada orang yang kurang cakep. Gak ada yang gak cakep, semuanya cakep. Orang yang sehat ujian bagi siapa? Yang sakit. Ada kisah Asyakir wasabir fil jannah. Asyakir wasabir fil jannah. Orang yang bersyukur dan orang yang sabar di surga. Ini masal itu perumpamaan. Sebuah kisah yang disebut sebagai perumpamaan. Ada seseorang yang menikah. Allah takdirkan suaminya istrinya sangat cantik, putih, luar biasa. Allah takdirkan punya suami yang sangat hitam. Ketika selesai akad, kemudian di dalam kamar istri sama suaminya saling senyum. Kemudian istrinya bilang, asyakir wasabir fil jannah. Orang yang bersyukur dan yang sabar keduanya di surga. Ana wa ma'aka fil jannah. Aku dan dirimu itu di surga kelak nanti. Kenapa? Aku diberikan suami sepertimu, aku bersabar. Sedangkan engkau diberikan seperti diriku, engkau bersyukur. Sehingga orang yang bersyukur dan yang sabar di surga. Mudah. Mungkin gak yang putih cari yang hitam? Mungkin. Yang hitam cari yang putih? Mungkin. Apakah setiap yang putih pasti selain yang putih? Belum tentu. Tahu yang jemur-jemur di Bali? Kenapa? Sudah bosan dengan putih. Kenapa produk-produk yang glow itu laris di Indonesia? Karena orang Indonesia pengen putih. Di saat yang putih pengen hitam.
Yang hitam pengen. Apakah setiap yang hitam pasti gak disukai? Belum tentu. Hajar aswad, hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Tapi semua orang pengen mengecupnya. Bu, semua gitu kan? Kalau umroh atau haji gimana ketika tawaf? Kalau bisa apa? Dikecup, takbir. Kalau nggak bisa, lambaikan tangan. Kemudian, kalau nggak bisa, jarak jauh. Kalau orang Afrika, jarak jauh. Orang Afrika. Ala kulihan semuanya apa? Pengen mendekat kepada siapa? Hajar aswad. Warnanya hitam. Oh no, katanya dulu warnanya putih karena banyaknya dosa Bani Adam menjadi hitam. Ala kulihan hitam, tapi semua orang pengen mendekat kepadanya. Sampai Umar pun pernah, Umar bin Khattab berdiri di hadapan Hajar Aswad, kemudian mengatakan, wallahi inni la'alam annaka al-hajar la tanfa'u la tadur. Demi Allah, sungguh aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak memberikan manfaat maupun mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu wahai Hajar, aku tidak akan menciummu. Itu hitam. Semua orang ingin mendekat kepadanya. Sampai ketika tahu itu ada panitia surga katanya. Panitia yang mengantarkan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Habis setelah itu bayar 100 rial. Ada loh? Ada kan? Orang mana? Oh tahu. Kamu orang Indonesia luar biasa. Sampai di sana pun jadi panitia. Ini kata orang Madura, kata orang Madura. Kita ini panitia surga. Macam sampean gak boleh-boleh Pak. Ini yang hitam banyak yang menyukainya. Sedangkan ada yang warnanya putih Bu. Kalau dikasih berani pakai gak? Bu, beli kain kafan, kasih. Warnanya putih, tapi masing-masing orang kalau disuruh pakai sekarang itu agak dorong-dorongan. Jadi semangat ibu-ibu kita beli kain kafan. Ya ketika ada yang meninggal kita apa? Langsung ada sudah siap. Itu ketika iuran beli kain kafan semuanya semangat. Setelah dibeli kain kafannya untuk disuruh pakai dorong-dorongan. Kamu aja dulu. Sama Bu. Di masjid kalau buka donasi beli keranda cepat Bu. Jadi kalau apa? Infak beli keranda cepat. 1 hari udah nutup. Mau 10 juta, mau 20 tutup sekaligus. 1 hari selesai. Giliran sudah dibeli kerandanya, kemudian disuruh masuk dorong-dorong. Kamu aja dulu. Ini pun agak ini sindiran halus kepada komplek-komplek yang kalau bangun masjid semangatnya luar biasa. Cepat jadi, setahun, 2 tahun, 3 tahun masjidnya jadi. Setelah masjidnya jadi, dorong-dorongan. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Nah, teruskan dulu. Wasta'inu bisabri wassalah, dan salat. Maka di antara penguat jiwa adalah sabar.
sabar diminta, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Juga sholat. Sholat itu menguatkan jiwa. Sholat itu menguatkan jiwa. Dan sholat ini berat. Ya, berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Namun bagi orang-orang yang khusyuk, ringan. Siapakah yang khusyuk? Siapa orang yang khusyuk? Alladzina, yaitu orang-orangnya yadunnuna, mereka yakin. Ad-dhon dalam Quran punya dua makna. Bisa artinya ragu atau yakin. Jika dhon dari orang mukmin artinya yakin. Namun jika dhon dari orang fasik, orang munafik artinya keraguan. Allah menegaskan orang yang khusyuk adalah alladzina, yaitu orang-orang yang yadunnuna, mereka yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dia yakin bahwa akan kembali kepada Allah. Kita semua yang di sini, kemanapun kita pergi, kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kami akan menghisab mereka. Maka seseorang ketika ingin menghadirkan kekhusyuan, hadirkan rasa. Ketika dia sedang sholat, sesungguhnya dia sedang berjumpa dengan Allah. Jika berjumpa dengan raja manusia, presiden, menteri, atau orang penting, gimana? Kalau kita punya janji, Bu, nanti ada kunjungan gubernur, menteri di Musola Al-Amir jam 9. Kira-kira persiapannya panitia gimana? Ini yang datang menteri nih, gubernur nih. Kira-kira persiapannya seperti apa? Karpetnya ganti, parfumnya ganti, catnya gubernur, ustadz sekarang. Nasibnya jadi ustaz. Ujian juga. Enggak, biar saja. Namun ini, jika kita berjumpa dengan manusia biasa saja, kita bisa menyikapi seperti itu. Lantas bagaimana ketika kita sholat, kita sedang liqaq, sedang berjumpa dengan Rabb. Siapakah Allah? Malikul Muluk, raja di raja. Gimana barisnya para tentara di depan panglima? Siap, gerak. Berani gak? Ada yang masih garuk-garuk kepala sambil tolak-toleh. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang diperbuat oleh panglima kepada prajurit seperti ini? Takut gak prajurit? Ini baru panglimanya manusia. Gimana dengan Malikul Muluk, raja di raja, rajanya seluruh. Tidak ada raja-raja. Ketika dia ingin khusyuk, dia menghadirkan. Dia sedang berdiri di hadapan Malikul Muluk, raja di raja. Allahu Akbar. Ketika mau sholat, Allahu Akbar. Ketika biar buyar semuanya, gak khusyuk. Ketika mau khusyuk itu menang dengan khusyuk. Ketika Allahu Akbar, buyar semuanya.
ingat kunci, jemuran yang belum kering, masakan yang belum dimatikan, bahkan tadi lupa naruh dompet ketika Allahu Akbar ingat. Yang ketawa pasti sampai setannya bilang, ingatlah kunci, ingatlah masakan, ingatlah pakaian, ingatlah ini dan itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaatnya. Artinya astagfirullahaladzim, 2 apa 3 ya? 2 apa 3? Hah? Diwas-was setan, lupa nih, 2 apa 3? 3 apa 4? Langsung putus hubungan dengan setan. Udah putus pokoknya. Jadi kalau setan sudah menggoda, sudah mulai memasukkan rasa was-was, membimbangkan, membingungkan, putus hubungan dengan setan. Udah blokir. Ketika setan sudah masuk, apa putus. Gimana cara putusnya setan dalam sholat? 3 apa 2? 3 apa 4? Itu cara putus. Ketika dibuat ragu, maka pilihlah angka yang paling kecil. Untuk menghadirkan rasa khusyuk, maka hadirkan hati. Sesungguhnya kita sedang berdiri di hadapan siapa? Malikul Muluk, Raja di Raja. Siapakah Allah? Allah yang memberi kita hidup. Yang memberikan kita jantung siapa? Memberikan rizki, hidup, kita bisa berdiri, Allah. Lebih daripada yang lain-lainnya. Masa diminta waktu sebentar tidak mau khusyuk, tumakninah, malu. Dan ketika kita bisa menghadirkan Allah dalam ibadah kita dan dalam segala halnya, itulah tingkatan agama yang paling tinggi. Agama memiliki berapa tingkatan? 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Apa itu ihsan? Hadis riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Ihsan yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Dalam riwayat yang lain, antakhsyallaha, engkau takut kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Dalam riwayat yang lain, antakmalah, engkau beramal kebaikan karena Allah seakan-akan Allah melihatmu. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Apa itu? Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itulah khusyuk. Khusyuk dalam sholat, ketika kita sholat menghadirkan Allah, kita sedang berdiri di hadapan Allah. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita akan kembali kepada Allah. Di antara yang kita sering ucapkan adalah kalimat istirja. Kalimat istirja, kalimat mengembalikan segala sesuatu kembali kepada Allah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Kalimat ini tidak hanya digunakan untuk yang sudah meninggal. Kehilangan ayam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kehilangan ikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan apa saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kehilangan orang, barang yang paling kita cintai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba terjemahkan pakai hati. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Jangankan barang atau orang, kita saja milik Allah. Wa inna, sesungguhnya kami, ilaihi, hanya kepadanya lah, raji'un, akan kembali. Orang kalau wafat kembali kepada siapa? Kepada Allah. Mau wafatnya di daratan, mau di lautan, mau di udara, kembali kepada Allah. Ayat setelahnya. Sehingga kesimpulan dari apa? Makna khusyuk. Apa itu khusyuk? Yakin perjumpaan dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Ayat setelahnya Allah ingatkan, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, udkuru, ingatlah, nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kalian di atas seluruh manusia. Kapan? Dulu. Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel dengan nikmat dunia dan nikmat agama. Apa itu? Dijadikan raja dan nabi. Semua nabi-nabi, semua raja-raja dulunya dari Bani Israel. Sejak zaman Nabi siapa? Yakub, Ibrahim, anaknya. Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya dua anak, siapa? Yakub dan Ish. Maka semua nabi-nabi setelahnya dari keturunan Yakub. Terus sampai nabi terakhir Bani Israel, siapa? Isa alaihissalam. Semuanya dari Yakub, Israel. Dan raja-raja semuanya dari Yakub juga. Raja iya, nabi iya. Ini nikmat dunia, nikmat agama. Kalau sudah mendapatkan nikmat dunia, nikmat agama, apa lagi? Bersyukur. Dunia dapat, akhirat dapat. Apakah semua orang mendapatkan dua nikmat itu? Belum tentu. Ada yang dunianya dapat, akhirat gak dapat. Ada yang akhirat dapat, dunia gak dapat. Kalau disuruh milih yang mana? Milih yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Nikmat dunia, nikmat akhirat dapat. Dan Allah telah berikan mulukan wa anbiya, raja-raja, nabi-nabi dari Bani Israel, sampai nabi terakhir Nabi Isa, dan nabi yang paling akhir baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ismail. Maka mengatakan, ingatlah nikmatku. Sehingga di antara tadabbur pesan, Allah perintahkan kepada kita mengingat nikmat atau ujian.
mengingat nikmat. Mengingat-ingat nikmat itu menguatkan jiwa. Mengingat-ingat nikmat itu bertambah syukur. Ketika kita ingat nikmat atau kita sedang mendapatkan nikmat, apa ucapan kita? Bisa tidur sampai bangun, alhamdulillah. Bisa makan, habis makan, alhamdulillah. Bisa minum, alhamdulillah. Bisa jalan-jalan, apa ucapan alhamdulillah? Pesannya apa pesannya? Kalau syukur itu ngapain? Gak, syukur itu ngapain? Apa balasan bagi orang syukur? Balasan bagi orang syukur apa? Ditambah. La in syakartum, jika kamu bersyukur aku akan tambah. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, itu pesan tersirat. Apa pesannya? Ya Allah tambah. Ketika kita dikasih minuman jus, alhamdulillah, pesannya minta ditambah. Kemarin panitanya nggak tahu, sekarang sudah tahu. Alhamdulillah. Kalimat hamdalah itu adalah pujian kepada Allah atas nikmat. Ketika dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah, itu ada pesan, ya Allah tambahkan, meskipun gak tersurat secara langsung, tapi tersirat dalam kandungan hamdalah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul mahamid, sesungguhnya Allah mencintai pujian-pujian. Dikasih jus, alhamdulillah. Dikasih satu, alhamdulillah. Pesan tersiratnya, minta ditambah jika masih ada. Contoh maksudnya, contoh. Ini kita sama Allah. Dikasih ini, alhamdulillah ya Allah. Berarti apa? Kita itu secara tersirat minta tambah. Kan enak loh. Yang perintahkan membaca alhamdulillah siapa? Berarti yang perintahkan untuk minta tambah siapa? Allah. Surat Al-Fatihah pertama kali Alhamdulillahirabbil alamin, madhab jumhur. Atau alhamdulillah dalam Al-Fatihah ada, di antara ayat-ayat pertama adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti apa? Minta tambahan nikmat. Setelah Allah perintahkan mengingat-ingat nikmat, dan mengingat-ingat nikmat itu menguatkan jiwa. Sebaliknya, mengingat-ingat musibah ujian menguatkan jiwa atau melemahkan? Melemahkan. Dan kita itu diperintahkan untuk menguatkan atau melemahkan? Menguatkan. Coba Bu, tiap hari ingat-ingat terus yang gak enak-enak. Tiap hari kolesterol, asam urat diperiksa terus. Sehingga apa? Lebih fokus pada penyakitnya, banyak ujiannya. Bukan berarti nggak ngecek ke lab, enggak. Namun apa? Lihatlah, perbanyaklah mengingat-ingat nikmat Allah. Semakin tua semakin banyak yang dirasa atau tidak dirasa. Kenapa? Ini nikmat. Kalau sudah tua sudah dekat dengan pulang. Kalau tidak banyak pengingatnya, mungkin dia bisa lalai. Biar pulangnya dalam keadaan husnul khotimah, maka lebih sering diingatkan. Gimana caranya? Dikasih banyak rasa asam urat, kolesterol,
mata yang katarak, pokoknya macam-macam. Nikmat tidak? Coba kalau kakinya masih kuat, nggak ke masjid. Coba kalau tangannya masih kuat, masak-masakan saja. Nah, berarti nggak masak, enggak. Tapi apa? Sudah. Semakin tua semakin dekat dengan Allah. Ini cara Allah mengingatkan, mengasih baru ini nikmat. Ayat setelahnya, wattaqu yauman, ayat ancaman. Takutlah suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seorang jiwa tidak dapat membela kepada jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak akan diambil tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini ayat ancaman, takhwif, untuk menakut-nakuti. Wattaqu yauman, takutlah hari akhirat, hari kiamat, yang setiap jiwa tidak bisa mendapatkan pertolongan, tidak bisa membela, tidak diambil tebusan. Punya seberapa banyak harta, gak ada artinya. Di mana? Akhirat. Masing-masing nafsi. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah suatu hari yang kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, setiap jiwa akan diberikan balasan yang sempurna. Wa hum la yuzlamun, dan tidak akan dikurangi. Kalau di dunia masih ada yang diandalkan. Tadi kalau sudah kembali kepada Allah, wailul likulli humazatin, terus yahsabu anna malahu akhlada. Celaka bagi setiap pengumpat pencela, yang mereka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kala, sekali-kali tidak. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira hartanya dapat mengekalkan dia. Ketika dia punya harta yang banyak, dikira dengan hartanya bisa kekal. Ternyata ketika sudah datang waktunya, tidak ada yang kekal. Kau katakan, wattaqu yauman, takutlah hari kelak nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa bu korelasi? Setelah bicara nikmat, kemudian bicara tentang ancaman. Pelajarannya atau tadabburnya, Allah mengingatkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, jika kenikmatan yang aku berikan kepada kalian tidak bisa menjadikanmu orang yang soleh, orang yang baik, maka takutlah kepadaku dengan ancaman. Dikasih kenikmatan, gak jadi orang baik, maka apa? Takutlah kepada Allah, jadilah orang baik dengan ancamannya. Dikasih kenikmatan, tidak menyadarkan. Dikasih ujian, tidak menyadarkan. Ini selesai, dah selesai. Kan mungkin. Apakah setiap orang yang dikasih kenikmatan pasti dia bersyukur? Belum tentu. Terkadang semakin ditambah nikmat, semakin jauh. Ketika dikasih sakit, langsung putus asa. Ada sebaliknya, dikasih ujian, putus asa luar biasa, sudah. Kayak tidak punya harapan, kayak tidak punya roh, gak punya Allah tempat bergantung.
Maka jika dikasih kenikmatan tidak menyadarkan, dikasih ujian juga tidak menyadarkan, selesai. Tidak bisa diharapkan dari kebaikan dia. Itulah siapa? Bani Israel. Seakan-akan memberikan pesan, wahai Bani Israel, jika kenikmatan tidak bisa menjadikanmu orang yang soleh, orang yang mukmin, orang yang muslim, orang yang ikhlas, orang yang muhsin, yang baik, maka jadilah orang yang baik dengan ujian, ancaman. Atau sebaliknya, jika dengan ujian, ancaman tidak bisa menjadikanmu orang baik, jadilah orang baik dengan kenikmatan. Karena terkadang di antara cara Allah mengingatkan manusia lewat ujian. Dikasih kenikmatan, gak ingat-ingat sama Allah. Dikasih ujian baru ingat. Ini apa? Ini tanda kasih sayang Allah. Dikasih ujian malah menjauh. Mungkin gak? Mungkin. Dalam hadis yang dhaif, lalu maknanya memberikan faedah. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran bisa menjadikan orang kafir. Mungkin tak? Dengan kemiskinan jadi kafir. Karena kefakiran dia menjadi kufur. Mungkin. Orang itu menjadi murtad, menjadi kafir, menjadi musyrik karena fakir. Ada yang dikasih nikmat, tidak sadar, jadi tidak bisa menyadarkan dia dikasih ujian. Jika dikasih ujian, kau kembali kepada inilah tujuan daripada ujian. Apa tujuan dari ujian? Al-firaru minallah ilallah. Yang awalnya lari dari Allah, kembali kepada Allah. Sebaliknya, terkadang ada di antara bentuk pemberian, dikasih kemiskinan, tidak menyadarkan, dikasih kenikmatan baru sadar. Alhamdulillah ya Allah, Ustaz, setelah nikmat ini dia semakin bersyukur, semakin jadi baik. Maka Pak, ini kenikmatan yang baik. Sehingga baik berupa kenikmatan maupun berupa ujian, ini nikmat atau istidraj, musibah atau adab, itu gimana cara mengetahui? Dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, ini nikmat apa istidraj, gimana caranya mengetahuinya? Lihat bekasnya. Jika dikasih kenikmatan mempengaruhi dia untuk berbuat baik, ini apa? Nikmat yang nikmat, bukan istidraj. Jika dikasih ujian menyadarkan dia, ini adalah ujian kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan tanda kebahagiaan 3. Pertama, idza un'ima alaihi syakar. Jika dikasih nikmat dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar. Jika dikasih ujian sabar. Jika terpleset istighfar, dia segera bertobat, beristighfar. Inilah tanda kebahagiaan dalam hidup. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang jika dikasih kenikmatan kita bisa bersyukur, jika dikasih ujian kita bisa bersabar, jika kita sedang berbuat dosa bisa segera kembali kepada Allah, dan jika waktunya sudah habis maka kita akhiri dengan subhanallah. Tiga, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab? Kan belum salam. Ibu ada yang mau bertanya apa tidak? Baik.
Apa itu khusyuk? Apa pengertian khusyuk? Mana yang katakan? Ya. Khusyuk. Apa pengertian khusyuk? Yakin berjumpa kepada Allah dan yakin akan kembali. Barakallahu fiik. Mau yang besar atau yang kecil? Yang besar. Hadiahnya berapa? Nanti ambil. Yang kedua, sebutkan dalil-dalil tawakal. Apa itu tawakal dan sebutkan dalilnya. Namun tawakal itu menggantungkan segala hal hanya kepada Allah. Dalilnya Al-Mulk ayat 2 sama Al-Baqarah ayat 5. Baca. Yang pendek. Surat Al Tawakal menggantungkan segala sesuatu kepada atau meniadakan daya dan kekuatan hanya kepada Allah. Dalilnya Al-Fatihah ayat berapa? Atau 4? 5 atau 4? Ya karena dulu namun yang kecil ya. Masih ada jusnya Pak? Alhamdulillah. Hanya sekalian Ustaz. Enak. Tadi kan ada ayat yang menyatakan bahwa kalau kita menyuruh orang lain itu harus mengerjakan kebajikan itu Ustaz, ya. Ya. Kalau sekarang kan kita disarankan kalau kayak update status itu kan soal hal-hal yang memang harus dilakukan gitu ya. Itu sebaiknya kita yang nge-share itu melakukan dulu atau gimana? Nah, jadi apa? Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Memerintah dan mencegah yang munkar itu kewajiban bagi semuanya. Sehingga seandainya dia tidak melakukan, tetap ada kewajiban amar ma'ruf. Misalnya ketua preman sedang mabuk, melihat anak buahnya mabuk, dia punya kewajiban untuk melarang dia tidak mabuk. Kalau dia mabuk dan anak buahnya mabuk, dia punya 2 dosa. Jika dia mabuk, kemudian anak buahnya dilarang jangan mabuk, dia hanya punya 1 dosa. Namun perintah yang terbaik adalah perintah yang dikasih contoh. Kebayang? Jadi meskipun seseorang itu melakukan, namun dia tetap berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Namun perintah yang baik adalah perintah yang ketika dia memerintahkan harus memberikan contoh, menjadi uswah. Contoh, kita punya anak atau punya murid, kita memerintahkan sholat, maka berikan contoh keteladanan. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan itu diberikan dengan cara yang terbaik. Dan kebaikan yang baik adalah perintah yang diberikan contoh. Demikian. Dan di antara perkara yang Allah cela kepada orang-orang Yahudi adalah memerintahkan tapi tidak mengerjakan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkumpul di sini paham dan bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, kami akan mengadakan taklim kembali yaitu hari Jumat tanggal 8 Oktober jam 8.30 sampai dengan jam 10. Penceramah Ustadz Abdul Rahman Dajjal dengan tema kitab Ushul Sittah yang bab kelima yaitu musuh-musuh Allah ya. Jadi yang sudah memiliki mohon dibawa. Demikianlah bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.